selamat bergabung kembali di Kasih Dong Kabar Sini Sono. Hari ini seperti biasa, saya akan bersama dengan Mbak Indi Fatar. Hai hai. Kita akan ngobrol banyak hal hari ini, ya. Salah satunya, seperti biasa kita mulai dengan tarot reading. Oh, oke. Ya. Oh iya. Jadi udah ada yang nanya? Sudah. Ini juga karena dari malam, biasanya gue tiap hari mulai sekarang, tiap Kemis malam dan Jumat malam, gue live di TikTok. Oke. Di TikTok. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya gue jawab. Mereka ada yang, jadi gini, kalau tarot, gue kenakan tarif. Karena itu kan mau nggak mau, perjanjian kan. Tapi kalau misalnya hitung nasib doang, hitung astrologi apa, oke, gue fine. Lu mau kasih syukur, nggak mau kasih, udah. Kalau nggak mau kasih ya kelewatan juga sebenarnya. Ya akhirnya kalau tarot gue tarifin. Nah akhirnya semalam ada yang bertanya, salah satu cewek, namanya. Oke. Nah ini sebenarnya gue menyocokkan aja ya, karena gue agak ragu karena waktu dia nanya, gue kan harus ada gelombang suara ya. Kalau ketika main tarot nggak seperti lu bisa langsung ketikan apa, gue mesti ada itu. Nah ketika gue bilang lu mau naik nggak, di TikTok kan biasa kalau naik follower yang lain tahu, mereka lihat kan, dia malu. Akhirnya nggak usah, ketik aja deh kok. Ya, oke. Dia nanya gini, apakah gue harus mempertahankan, bagaimana menurut lu dengan hubungan gue yang sekarang sama cowoknya? Gue bilang gitu. Nah pas gue buka, gue bilang enggak, capek, gue bilang. Nah kalau dari lu bagaimana? Dia ada 3 pertanyaan kemarin. Hubungannya yang sekarang. Sama nggak? Iya. Sama ya? Oke lah. Kayak kita makin bondingnya bagus ya. Kayak apa ya? Capeknya itu, ya capek hati sih. Kayak banyak banyak intervensi dari orang lain gitu. Entahlah omongan dari siapa. Kayaknya jadi dianya tuh kayak jadi meragukan sendiri gitu loh. Jadi karena keraguannya ini ya berasal dari orang lain, dari omongannya siapa gitu. Bukan dari dia. Bukan. Jadinya itu yang bikin dia galau sih. Ya entahlah ya, mungkin dia juga berpikirnya apakah karena gue dibutakan oleh cinta mungkin. Jadinya dia nggak tahu gitu, apa masa sih kok orang ngelihatnya gitu ya? Kok orang ngelihatnya gitu ya? Di gue enggak, gue merasa baik-baik aja kok. Gitu. Makanya dia jadi kayak apa iya ya gitu-gitu loh. Oke. Nah, yang ke Percis, intinya Percis yang gua sampaikan ke dia juga begitu. Gua lihat ada kecapean dari diri dia, ada satu kelelahan, dan dia membenarkan, dia bilang iya katanya gitu. Makanya gue bilang susah nih kalau ngetik nih, gue bilang enakan kita kan ada suara ngobrol. Nah yang kedua pertanyaan dia adalah kalau nggak salah itu dia bilang dia kapan rezeki. Gue bilang aduh terlalu global ya lu nanya begitu gitu. Nah coba tahun ini gue bilang, kalau tahun depan gue bilang nggak bisa, lu tahun depan ya bukan tahun depan, jangan bilang global begitu, enggak, kita bicara tahun ini Damel, gue bilang gitu. Nah kalau tahun ini bakal ada pengeluaran besar dan kemudian dia akan menyesal. Oh iya ya, mestinya yang itu nggak usah ya. Gitu. Jadi untuk rezeki sih dibilang bagus sih enggak juga ya. Ya ada-ada aja. Cuman ketika dia butuh sesuatu, dia jadinya nyesal. Aduh, mestinya yang kemarin itu nggak usah ya. Oh, ada timbul penyesalan itu di tahun ini. Jadi ya rezeki ya biasa. Ya gitu-gitu aja. Oke-oke aja sih sebenarnya. Waktu gue buka, gue melihat bahwa akan ada temen atau saudara atau apa ya dari masa lalu dia akan datang kayak mau ngajak join gitu. Nah kalau menurut lu yang gue lihat itu pas gak? Bisa. Yang dari masa lalu nih dia lagi nengok belakang. Oh oke. Oh biasa, saya semangat. Nah yang ketiga itu adalah pertanyaan kembali ke masalah jodoh. Oke, kalau tanya Mang kemarin kalau tadi lu bilang gue nggak
nggak cocok sama yang ini, bagaimana kedepannya gue akan ketemu lagi nggak? Gitu. Yang bagaimana tahun ini gue ketemu nggak yang benar? Atau tahun depan? Iya, bisa. Tahun ini? Tergantung dianya. Kalau soal kapannya, itu tergantung dianya siapnya kapan. Karena kalau begitu dia siap, secepatnya pun bisa dapat. Iya, dia workaholic sih. Soalnya sebenarnya dia kayaknya nggak susah kok dapat Memang. cowok itu nggak susah gitu. Cuman ya dianya aja. Karena dia kerjanya itu loh, sibuk. Sebenarnya motonya dia adalah kerja mati-matian, pokoknya uangnya bisa buat healing-healing. Lihat healing-healing. Kemudian kerja lagi, Kemudian healing kerja, lagi. Healing lagi. Healing itu kan kayak apa ya? Healing itu menyembuhkan diri ya. Berarti sakit-sakit buat nyembuhin diri gitu. Iya. Sakit-sakit aja. Cari penyakit dong. Cari penyakit itu namanya. Kadang-kadang jadi penyakit. Oke, hari ini entah tikus apa tupai ini. Luar biasa sekali ya kantor baru ini. Oke. Ada lagi? Nggak ada. Pertanyaan kedua, ada satu orang laki-laki. Oh, laki-laki, oke. Gue sempat buka buat dia, karena kemarin sebenarnya 3 orang, cuma yang kedua ini gue lihatnya sih udah merasa pede. Yang gue nggak pede cuma 2 ini. Si cewek ini sama nih aneh laki ini. Nah ini dia. Namanya. Oke. Nah, gue merasa ada yang salah dengan calonnya yang sekarang. Jadi dia sudah punya calon ceritanya ya. Sudah punya calon, dia mau menikah. Oke. Katanya sudah tunangan, pokoknya dia mau nikah. Gue melihat secara astrologi kok nggak enak ya, gitu. Bahwa karena dia kayu positif, ceweknya kayu negatif, dan di dalam astrologi Chinese itu nggak bagus. Karena seperti pohon besar yang dililit sama benalu. Oh, Dia akan menghabiskan tenaga. Gue bilang, lu tenaga lu habiskan, lu depresi gara-gara ini. Dia bilang, betul banget bang, betul banget, gue depresi banget. Nah, oke, akhirnya dia bayar gue, akhirnya ya udah gue buka tarot. Pas gue buka ternyata memang kurang bagus. Nah, kalau menurut sisi lu bagaimana? Oke. Ya apa ya? Ya kalau misalnya si cowok ini mampu memenuhi segala kemauan si cewek. Oh mampu? Nggak masalah. Secara materi mampu? Nggak ada masalah soal itu. Selama ini syaratnya ini doang. Kalau ininya miss. Oh berarti hubungan ini based on materialistik dong? Hanya itu aja? Lebih ke arah apa ya? Ya membahagiakannya dengan cara itu. Iya. Ya udah. Berarti nggak ada hal lain. Ya kan dia udah merit, ya udah biarin aja selama dia mampu. Makanya gue bilang sampai gini, gue sampai ngambil satu leno kan, gue bilang, cuma gue nggak nanya dia nih, gue dalam hati gue karena gue curiga, gue cuma minta approval dari leno. Apakah ini perempuan punya laki-laki lain? Cabut, keluar kunci. Menurut lo? Ada? Ya bisa aja. Tergantung kuncinya apa belakangnya, ada lagi nggak? Kalau gue sih kalau kunci gue buka lagi. Oh gitu. Gue langsung ambil itu karena ini kartu positif. Gue bilang, sorry ya, kayaknya sih cewek lu udah ada cowok. Iya kok, gue tahu itu. Langsung dia bilang gitu. Gue tahu itu kok. Dia bilang. Karena dia kan hubungan long distance relationship. Gitu. Gue tahu itu kok. Gue bilang lu cukup berani. Gue bilang perempuan ini lahir 30 Agustus. Leo masih Virgo masih ada Leo-nya. Ya. Dulu sih berani gue bilang. Karena gue lihat dari tanggal, gue bilang ini sih kalau dia umur 33, gue bilang selesai itu lewat, ini anak bagus perempuan ini. Tapi sebelum nomor itu, lu nggak akan bisa pegang buntutnya. Ini liar gue bilang nih perempuan. Emang berapa sekarang umur si cewek? Masih jauh nggak ketiga-tiga itu? Masih loh. Masih jauh. Kalau nggak salah ya, sekarang umurnya 21 apa? 20. Oh, masih muda banget. 21, 20 ya. Gitu. Cuma orang tua dia mendesak dia untuk
nikah dong, nikah. Akhirnya dapet ini. Awalnya orang tuanya nggak suka, tapi mau lama-lama karena udah kepepet, anaknya udah makin dewasa, orang tuanya udah makin berumur dan punya usaha juga, kayak ya udahlah lu nikah lah dari yang ini, ya udahlah nggak apa-apa lah gitu, kayak gitu. Dan orang tuanya itu mengabulkan semua keinginan cewek, jadi di-provide. Dan menurut asumsi gua ini pasti di-provide dengan materi. Gitu. Kayak gitu. Oh, masih muda soalnya, ya udah selama si cewek ini happy, udah happy-nya dengan materi. Nah, itu. Mungkin karena dari orang tuanya gitu juga. Karena ini live, kemarin live juga, jadi dia juga nggak bisa terlalu bebas ngobrol sama gua. Padahal yang gue cuma pengen tahu apa yang membuat tuh sampai depresi itu apa? Apakah cuma karena dia ada laki-laki lain atau dia gimana? Gue pengen tahu. Cuma kan gue nggak bisa ngorek sedalam itu. Kita kan lagi live kan. Jadi gue cuma nanya standar aja. Si cowok umur berapa? Si cowok umur kurang lebih 30-an, 30 something. Dia lahir tahun 90 kok. Ya udahlah, paling gini doang sih. Tetap terus aja. Soalnya apa ya? Ya entahlah, mungkin pengaruh si cewek juga masih muda kali ya. Ya masih apa sih, belum, cara berpikirnya belum sebegitu dewasa kan. Jadi ya udah, selama dia bisa provide soal materi, soal kesenangan si cewek, itu doang sih paling. Kalau enggak ya ribut. Dan ribut ini susah ya namanya masih muda, gimana itu. sih? Jadi ternyata pas gue lihat di astrologi juga, 41 tahun laki ini akan mengalami perubahan besar sekali dalam hidupnya. Dan gue curiga salah satunya adalah perceraian. Gitu. Ya mudah-mudahan enggak lah. Mudah-mudahan. Makanya gue juga bilang sama dia tanya gue, kok kayak gini-gini sebenarnya bisa nggak sih kita tangkal? Bisa, sangat bisa. Makanya kenapa gue dan beberapa teman-teman gue termasuk kayak Mbak In menggelar dirinya konsultan. Kita mengkonsulting orang. Kita namanya tarot, astrologi bukan harga mati, gitu loh. Kita mengkonsult. Kalau bisa dua-duanya datang, pasangan ini, yuk, gue lihat begini, lu harus begini, gitu. Nah, terutama kan di Chinese astrologi itu kan semua ada caranya. Iya. Laki lu begini nih, nah, lu begini, lu bisa nggak terima kondisi ini? Ya, tapi gue nggak sedang. Lu sama teman-teman lu gini. Ya karena kan laki lu memang hidupnya rezekinya dari temannya. Nah, lu bisa nggak terima? Nggak bisa. Oke. Bini lu nggak bisa terima dengan lu begitu. Bisa nggak lu kurangin waktu lu sama teman-teman lu dikit supaya bini lu sayang lebih ini sama lu? Oh bisa kok. Nah, itu maksudnya. Ada omongan dua arah yang kita saling konsult. Iya, gitu. Dulu gue pernah tuh kayak gitu. Jadi beberapa kali ada pasangan mau nikah, ketemu gue narot. Soalnya selama ini ada yang cewek dan cowok lah ya. Awalnya ketemu gue sendirian gitu kan. Ya udah gue pikir, ya udah ketemu aja. Iya, soalnya kalau gue ngomong sama lu, kalau gue ngomong sama lu doang, lu doang yang ngerti. Calonnya enggak gitu kan. Jadi ya biar dua arah, biar sama-sama enak kalian berdua, ya udah ketemu gue aja. Ya udah pas ketemu, ya udah bener itu. Setidaknya ya biar si cewek bisa nerima si cowok gimana kalau kekurangannya. Begitupun sebaliknya. Gitu. Tapi married mereka akhirnya jadi? Jadi. Alhamdulillah. Rata-rata jadi. Jadi memang ini jeleknya begini, si itu jeleknya begini. Udah tahu kan? Ya iya sih, ya udah. Padahal jadi gitu. Sebenarnya mereka pun udah tahu kok. Dia tuh jeleknya begini. Udah mau married, tapi dalam hati sendiri dia tuh kayak yang kok begini terus sih, terus sih, gitu kan? Ya udah, ya mau nggak mau ya terima lah, gitu kan? Emang begitu orangnya. Ya udah. Itu loh, makanya maksudnya gue lebih seneng kalau dua-duanya datang. Yuk kita konseling gitu loh. Kelebihan kekurangan lo apa? Ini kan ada di unsur hidup, gitu loh. Jadi bisa saling menerima atau mau mengubahnya menjadi lebih baik atau mengalah atau gimana gitu. Jadi kalau bisa ya itu dua-duanya. Iya, bisa ditoleransikan, bisa dikomunikasikan. Yang penting komunikasi kok dalam hubungan. Nah, buat teman-teman yang mau tanya-tanya ke Mbak Iin, bisa langsung aja ketik di kolom komen ya di bawah video ini bisa. Dan juga kalau misalnya pengen nitip pertanyaan juga bisa langsung di Instagramnya
Diva Tarot, di Diva Tarot. Bisa langsung nanya di situ, nanti kita akan jawabnya di sini ya, nggak jawabnya. Nanyanya di komen ya, jangan DM. Kalau DM nanti gue arahkan. Kalau misalnya kalau nitip nanya, kan nitip nanya boleh. DM lo gitu, maksudnya gitu. Oh iya. Kalau yang kalau dikasih di podcastnya bisa langsung, tapi kalau mau nitip nanya pribadi yang nggak mau orang lain lihat, nah kamu bisa DM ke Bain, nanti Bain akan jawab di live. Atau nitip sama saya. Jadi kamu bisa hadir di TikTok saya live setiap jam 10 sampai selesai setiap hari Kamis dan Jumat malam ya, jam 10 malam. Kamu bisa ketik aja, Bang Felix, aku mau nitip tanya dong Mbak In begini ya, boleh. Gitu ya. Nanti kita akan jawab di edisi yang berikutnya. Ya. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, kita akan ditemani dengan salah satu co-host saya tercinta yang baru ini, yang PA. Ya. Nanti dia akan hadir di sini, ya. Kita visit dulu, visit. Tampaknya dia masih muter-muter kantor dulu ya dia. Biasalah dia suka aneh-aneh. Nah, ini kita ada pertanyaan-pertanyaan unik nih seputar dunia yang kita geluti. Ya, jadi ada beberapa orang sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan. Salah satunya sebenarnya ini semalam juga. Semalam ketika live, gue membahas tentang angka ganjil dan genap. Oke. Ada yang bilang, ternyata ada yang bilang, oh, gue pikir Kak, kalau angka harus genap, karena kalau yang ganjil-ganjil jadinya sial. Nah, kalau menurut lu bagaimana? Enggak sih. Justru kebanyakan, apalagi kalau kita ritual-ritual gitu, banyak pakai ganjil ya. Ya kan? 5 kembang, iya, 5 7 cangkir. 9, iya. Nggak genap justru. Makanya gue langsung yang... Lu masang hiu juga kan kalau di wihara kan ganjil 3, kan? 5, nggak boleh genap. Bener. Persembahan juga sama. Iya. Oke, Mang, misalnya gue ketemu beberapa paranormal kayak lo, kayak Mbak In gitu, terus kan beda-beda gitu. Sebenarnya mereka bisa, kita berdua atau nanti dia misal kemana nih, kesini, bisa meramalkan nggak sih hal yang sama? Meramalkan hal yang sama? Ya, orang kan sering kayak nyari, misalnya gue dari lo kayak tadi tuh, oh pacar lo nggak bagus nih, gitu. Terus dia nanya sama gue, terus gue bilang, enggak nih bagus. Terus dia nanya orang ketiga, iya bener nggak bagus. Gitu. Bisa beda-beda. Maksudnya bisa nggak mereka meramalnya sama gitu? Tergantung dari ya sudut pandang orang sih. Kayak tadi ya, contohnya yang si cewek dan cowok ini yang mau merit gitu ya. Ya kalau gue mungkin agak-agak, kalau dibilang kurang bagus, kurang apa, gue ngeliat case-nya, oh dia udah mau merit loh, gitu kan. Ya kita nggak, ya menurut gue sih ya nggak usah lah ngomong yang jeleknya gitu kan. Ya udah lihat aja solusinya apa. Case-nya adalah lu butuh ini. Selama ini terpenuhi, fine aja. Gitu loh. Jadi yang lain ya udah nggak ada masalah. Jadi paling dilihat dari sudut pandangnya tuh gimana. Jadi sudut pandang gue seperti itu, sudut pandang lu mungkin beda lagi, orang lain mungkin beda lagi. Kayak gitu sih paling yang membedakan itu. Jawabannya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman suka membanding-bandingkan atau suka bertanya, kok beda-beda ya? Gitu. Si ini beda, si itu beda, kenapa nggak sama? Kalau dunia supernatural adalah satu dunia yang utuh, yang ini gitu, yang ada, kenapa mereka tidak menjawabnya secara kompak dan bareng gitu? Ya ini dia, kata Mbak In, bener. Karena kita punya gambaran yang beda-beda, kita punya vision yang beda-beda, kita punya pengejahwantahan sih bahasa Inggris, pengejahwantahan yang berbeda ketika kita melihat sesuatu, kita membaca tanda-tanda alam dari tarot, sudut apa dulu, dari astrologi, dari tanda alamnya, dari muka kalian, itu udah pasti beda-beda. Ya mirip sama orang buta megang gajah kan? Yes. Yang dipegang apanya, apa belalainya ya? Kalau yang megang belalainya bilang gajah tuh seperti ini. Gajah itu panjang. Iya. Megang bututnya, enggak, gajah tuh kecil terus berambut lagi. Padahal sama-sama gajah gitu, katanya beda-beda. Iya, benar. Padahal sama-sama gajah, cuma orang nggak ngelihat
intinya gitu dari jawaban pertanyaan dia Iya. sebenarnya. Nah, oke. Terus kita lanjut lagi nih, pertanyaan terakhir ini dari satu orang, tapi dia banyak tapi terakhir. Oke. Kak, waktu kecil saya pernah mimpi di rumah. Waktu kecil saya itu pernah mimpi di rumah berhubungan dengan hantu, kayak melihat tengkorak. Pertanyaan saya adalah, melihat hantu itu cuma ketakutan apa bukan ya, Kak? Apa sih? Gue nggak bingung ya dia pertanyaannya. Ya tergantung. Dibagusin dia ketikannya. Dia sebelum tidur, dia nonton apa? Nah. Nonton horor. Iya. Abis ngobrol sama teman-temannya soal hantu. Atau abis apa? Ya kan pengaruh juga. Atau memang lihat jamnya, jam berapa. Terus apakah terus-terusan atau sekali aja? Itu kan banyak faktor yang berpengaruh. Nah ini juga dia sering mimpi sih. Dia mimpi lagi, dia cerita gini.